materi kita masih terkait tentang suratul Qudwah, bentuk mengikut. Ya, jadi kemarin ya kita udah baca tuh ada 9 ya bentuk ngikut yang sah. Ya, itu. Yang sah itu ada 5, yang 4 itu ya tidak sah. Nah, kemarin kita sudah baca tuh, di antaranya kalau orang laki ngikut kepada orang laki itu sah tuh ya. Kalau orang perempuan ngikut imam kepada orang laki sah juga. Kalau banci ngikut kepada orang laki sah juga. Kalau orang perempuan ngikut kepada khunsa itu juga sah. Orang perempuan ngikut kepada orang perempuan itu ya sah juga. Nah, yang kagak boleh kalau orang laki ngikut kepada orang perempuan. Masa orang laki ngikut imam kepada orang perempuan? Nggak boleh. Ya, misalnya suami ngikut kepada istrinya karena istrinya ustazah, ya, kemudian suaminya bukan ustaz. Ya, kata bininya, lu ngikut gua kan ustazah. Nah, gitu. Lu jadi ngikut gua aja. Boleh enggak tuh? Kagak boleh. Ya, tetap yang jadi imam suaminya. Jadi kalau ada orang laki ngikut kepada orang perempuan kagak sah. Kemudian ya ada orang laki ngikut kepada khunsa kagak sah juga. Ya. Terus ada ya banci khunsa ngikut kepada orang perempuan tidak sah juga. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, itu qudwatu khunsa bi khunsa, ini yang kita lagi baca. Khunsa jadi imam, makmumnya khunsa kagak sah juga, nggak boleh. Khunsa tur khunsa kagak boleh. Ya, sebab nanti alasannya tuh kalau khunsa yang jadi imam bisa aja itu didominasi oleh ya kelamin perempuannya. Khunsa yang satu jadi makmum mungkin aja dia didominasi oleh jenis kelamin lakinya. Nah, begitu. Makanya tetap nggak sah. Makanya kalau khunsa mau khunsa udah sendiri-sendiri. Ya. Khunsa mau khunsa nggak boleh jadi imam, yang satu jadi makmum, harus sendiri-sendiri. Kalau perempuan mau perempuan masih boleh, sebab jelas statusnya perempuan, jelas statusnya. Ya, makmumnya perempuan, jelas statusnya. Tapi khunsa kan kagak jelas, bisa laki bisa perempuan, bisa yang mendominasi ya itu jenis kelaminnya laki, bisa ya perempuan. Yang makmumnya juga begitu. Nah, makanya ketika ada khunsa ya, jadi imam, kemudian ya, yang jadi makmumnya khunsa juga enggak sah. Tapi kalau yang jadi imam khunsa, makmumnya perempuan sah enggak? Lupa. Sah enggak? Sah. Ya, jadi kalau orang perempuan ngikut kepada khunsa itu sah. Yang kemarin udah dibahas. Nah, seperti itu. Nah, kalau khunsa jadi imam, ya makmumnya khunsa juga, maka tidak sah hukumnya. Fala yasihu, maka tidak sah iktidauhu, ya mengikutnya bimislihi yang serupa dengannya. Khunsa sama khunsa kan serupa ya. Nah, itu tidak sah. Li jawazi kaunil makmumi rajulan, karena membolehkan kondisi makmum itu laki, wal imamu unsa, jadi imamnya perempuan. Tuh, kan jadi nanti maknanya begitu. Karena khunsa itu kan bisa laki, bisa perempuan. Nah, kalau seandainya khunsa jadi imam, makmumnya ya khunsa, mungkin aja yang imamnya ya itu jenis kelaminnya lebih dominan perempuan, kebetulan makmumnya khunsa yang ya lebih didominasi sama jenis kelamin laki-laki. Nah, itu jadi nggak boleh hukumnya. Wa yasihu ma'al karohati, dan sah ya bersama dengan karohah iktida'u rajulin bi khunsa, kalau ada orang laki ngikut kepada khunsa. Itu ada yang bilang sah kalau orang laki ngikut kepada khunsa. Ya, tapi syaratnya ittadohat zukuratuhu, yang khunsa itu jelas kelamin laki-lakinya benar fungsi jelas. Tuh, tapi ada syaratnya ya. Tapi makruh. Ya, orang laki boleh jadi makmum, imamnya khunsa.
Ya. Namun syaratnya hunsa itu jenis zukurohnya, jenis kelamin laki-lakinya jelas, fungsi. Nah begitu, cuma makruh, ya, hanya makruh saja. Waktida'u hunsa, dan mengikut hunsa yang ittadohat unusatuhu, ya, yang jelas jenis kelamin perempuannya. Ada lagi hunsa, tapi hunsa ini jenis kelamin perempuannya yang lebih aktif, yang dominan gitu, yang jelas. Nah nanti dia boleh ngikut kepada unsa perempuan, imamnya perempuan, kemudian ya makmumnya hunsa, boleh, tapi makruh. Itu pun ada syaratnya, hunsanya yang jenis kelamin perempuannya itu benar-benar aktif, jelas gitu. Kalau tadi jenis kelamin laki-lakinya jelas aktif, nah itu begitu ya. Kalau nggak jelas nggak boleh ya. Ini ya dua-duanya aktif, ya itu nggak boleh. Tapi kalau yang lebih aktifnya jenis perempuannya, nah nanti dia boleh ngikut kepada perempuan yang kebetulan perempuan itu jadi imam, tapi tetap makruh hukumnya. Ini namanya fikih, yang begitu-begitu dibahas juga, iya kan? Padahal di masyarakat kita kagak nemuin ya hunsa. Rata-rata ada nggak hunsa di sini? Ya, ini kan lagi bicara ya, namanya hukum ya. Tapi ente hunsa apa laki? Laki pasti. Nah begitu. Ya. Tapi ini kalau ada hunsa itu dia punya kelamin dua sapi. Ya laki-lakinya ada, perempuannya ada, dua-duanya aktif. Nah kalau ada yang lebih dominan laki-lakinya, diboleh nanti ya ngikut kepada hunsa. Kalau ya seandainya hunsa ini lebih aktif ya, jenis kelamin perempuannya, dia boleh ngikut kepada perempuan. Kan susah jadinya ya, susah. Makanya hunsa dibilang, hunsa udah muskil lah, susah. Ini laki bukan, ini perempuan bukan, laki perempuan, ya itu hunsa. Nah begitu. Bukan yang dimaksud kita temuin yang di Taman Lawang, bukan. Ya kalau yang di Taman Lawang itu laki-laki, cuma bentuknya kayak perempuan. Tuh, makanya kalau dikejar-kejar, mas ada siapa tuh mas? Ada polisi. Nah begitu ngomongnya. Ya, loh orang laki ngomongnya begitu. Ya, larinya ya kencang banget. Ya, itu dibuka tuh apanya tuh sepatu yang tinggi, lari. Mas kita dikejar-kejar. Nah begitu. Itu laki sebenarnya, laki. Jadi dia mau jadi orang perempuan, seperti itu. Ada itu yang berusaha bener, bahkan payudaranya dibuat itu, ya sampai seperti itu. Jadi boleh nggak kira-kira hukumnya begitu? Nggak boleh. Allah udah menciptakan ya jenis kelamin laki, jenis kelamin perempuan, ya udah apa adanya. Ya makanya kita orang laki, jangankan pengen jadi orang perempuan, pakai baju perempuan aja kagak boleh. Biasanya baju perempuan pakai apa tuh? Daster. Sekarang daster dipakai sama ente sebagai orang laki, boleh nggak? Kagak boleh. Walaupun dalam rangka menghibur, lawak. Wah di sekolah ada lawak supaya lucu nih, bapak-bapaknya suruh pakai ya daster main bola. Kan ibu-ibunya pada seneng tuh, wah pada ketawa. Nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, sebab itu daster harus dipakai oleh orang perempuan. Jadi jangan dipakai sama orang laki. Ini main bola ya laki-laki tapi pakai daster semuanya. Nggak boleh ya. Tapi memang lucu, tapi lucu yang begitu kagak boleh tuh. Ya nggak boleh. Jadi kita yang lucu yang wajar-wajar aja, yang tidak ya melanggar aturan syariat. Seperti itu namanya al-mutasabbihin wal mutasabbihat. Ya, Allah laknat orang laki nyerupain orang perempuan nyerupain orang laki, itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilaknat, Pak, saudara, anak remaja, anak muda, artinya mereka itu akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu laknat namanya. Jadi artinya laknat apa? Laknat itu ba'adallah min rahmatihi. Allah jauhkan orang itu dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis laknatullah. Sebab iblis itu udah kagak dapat rahmat Allah lagi. Kalau kita masih berharap dapat rahmat Allah, orang kafir pun dia masih berharap dapat rahmat. Ya mungkin aja di akhir-akhirnya nanti apa dia? Ya masuk Islam. Kan begitu, dapat rahmat berarti. Makanya orang itu masuk ke dalam surga bukan ngandelin amal. Ya. Orang masuk surga bukan ngandelin amal, tapi ya mohon apa? Rahmat dan kasih sayang Allah. Kita kalau ngandelin amal kita baru seberapa? Ya, itu begitu. Belum ada apa-apanya, saudara. Nah, begitu. Tapi kita minta rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga ya kalau seandainya Allah kasih surga Firdaus, ya pantas aja. Karena rahmat yang kita dapatkan, bukan ngandelin amal. Kalau amal mah kita ya nggak pantas. Ya amal kita baru segini, masuknya surga Firdaus lagi. Ya yang paling tinggi, yang paling ya, pangkatnya paling mulia. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Jadi artinya kita sebenarnya nggak pantas masuk surga Firdaus. Kita juga nggak kuat kalau dimasukin ke dalam neraka jahanam. Ya, namun ya dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita dapat ampunan dari Allah. Pantas aja dah masuk surga Firdaus. Nah begitu. Jadi kita kembali nih ke masalah kita. Ya jadi kalau khunsa yang memang statusnya wanitanya tuh kelamin wanitanya jelas, maka dia boleh ngikut kepada perempuan. Ya, ini yang dikatakan ya wal muqtadi bihi rajul yahtamilu unusatahu wa fil khunsa bil khunsa yahtamilu unusatul imam wa zukratul makmum. Ya, seperti itu. Jadi pada jenis kelamin khunsa dengan khunsa itu katanya akan memunculkan keraguan-raguan apakah imamnya ini unusah perempuan wa zukuratul makmum dan ya makmumnya zukuroh laki-laki. Tuh, makanya di situ rahasianya. Ustaz kok kenapa khunsa sama khunsa enggak boleh jadi makmum dan imam? Sebab khunsa nanti ya mengandung ada unusah dan ada zukuroh. Saat khunsa satu jadi imam, mungkin aja unusahnya yang lebih dominan. Sementara yang jadi makmum itu khunsanya yang ya lebih dominan apanya? Zukurohnya. Berarti jadi ngesah. Itu alasannya begitu. Ya jadi kalau ditanya kenapa khunsa dengan khunsa kok sama-sama khunsa nggak boleh jadi imam dan makmum? Nah itu alasannya. Karena ini ada ihtimal. Bisa zukurohnya yang lebih dominan, bisa unusahnya yang lebih dominan. Nah pada saat khunsa yang dominannya perempuan jadi imam, kemudian makmumnya yang zukurohnya yang lebih dominan, ya berarti ngesah kan. Nah makanya udah ilmu fikih ngambilnya secara umum khunsa sama khunsa enggak boleh ya imam dengan makmum seperti itu. Amma tida'ul mar'ati bil kulli, adapun ngikut kepada perempuan secara keseluruhan, waqtida'ul khunsa ya dan mengikut khunsa warrajuli dan laki-laki birajuli dengan laki fasahihun, itu jelas dah sah. Ya, jadi kalau seandainya ada perempuan ya semuanya perempuan ya itu kemudian ya khunsa ngikut ya itu kepada laki-laki dengan laki-laki juga, nah itu sah, boleh. Kenapa? Izlam mahzur, sebab tidak ada kekhawatiran di situ. Ya, jadi kalau model di situ tuh nggak ada kekhawatiran. Jadi kalau ada orang perempuan, ya tidak ikut perempuan semuanya, ya terus ngikut juga dengan khunsa, kemudian juga laki-laki dengan laki-laki, nah itu semuanya sah.
sebab tidak ada ya mahzurah kekhawatiran. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Jawad. Faidatun, ini satu faidah. Qala Abu Bakr ibnu Abdurrahman As-Sabti al-Khunsa huwallazi lahu zakarur rijali wa farjun nisa'i. Berkata Imam Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sabti, yang dikatakan khunsa itu apa sih? Kata beliau, khunsa itu adalah orang yang memiliki ya zakar bagi laki-laki dan farji, vagina bagi perempuan. Tuh begitu. Tuh kata Imam Abu Bakar bin Abdurrahman. Jadi disebut khunsa kenapa? Sebab ya jenis kelamin laki-laki dipunya, jenis kelamin perempuan juga dipunya. Nah, itu disebut khunsa. Fala yahlu, maka tidak kosong min kaunihi, dari kondisinya rajulan, dia laki, aw imra'atan, atau dia perempuan. Nah berarti kan otomatis dia bisa laki bisa perempuan, karena ada jenis kelamin laki di situ, ada jenis perempuan itu. Makanya nanti mana yang lebih aktif? Kalau lebih aktif laki-laki, nah itu dia laki-laki. Kalau lebih aktif perempuan itu perempuan. Makanya khunsa sama khunsa nggak boleh jadi imam makmum. Begitu alasannya. Karena dua-duanya punya. Ya, alat kelamin laki dipunya, alat kelamin perempuan punya. Cuma tetap ada yang dominan. Gitu. Ada yang lebih dominan ya alat kelamin laki-lakinya, ada yang dominan alat kelamin perempuannya. Makanya jadi susah sapi. Ya, susah. Makanya disebut khunsa muskil. Ada yang bilang di dalam kitab tuh khunsa muskil. Kenal muskil? Susah. Nah, begitu. Jadi menghukumkannya berat, susah. Muskil namanya. Fayu'rafu haluhu, maka dapat diketahui kondisinya di laki atau di perempuan nih. Bi asya'a, dengan beberapa faktor, dengan beberapa sesuatu. Ya, jadi nanti bisa diketahui itu dengan beberapa faktor, saudara. Ahaduha, yang pertamanya al-baulu, nah cara pipisnya. Nah itu salah satu untuk mengetahuinya ini lebih dominan ke laki atau ke perempuan. Ya ulama-ulama fikih itu membahas pertama dari kencingnya, al-baul. Ya. Fa in kana yabulu minaz-zakari, kalau memang dia pipis kemudian keluarnya dari alat kelamin laki-laki, fahuwa rajulun, maka dia dominan dari laki. Wa in kana yabulu minal farji, kalau seandainya itu khunsa, pipisnya keluarnya dari farjinya, vaginanya, ya fahuwa unsa, maka itu perempuan. Tuh begitu. Ya, jadi di fikih modelnya ada aja. Ya, yang begitu dibahas juga. Tuh ulama-ulama fikih. Makanya ulama fikih wawasannya kemana-mana. Ya, makanya kita kalau belajar ilmu fikih jadi pinter. Ya, macam-macam pikiran. Ya, segala yang begini dipikirin lah. Begitu. Ya, tuh ulama fikih namanya. Kalau kita baca hadis kagak belajar yang begini. Kita baca tafsir juga kagak. Ya, tapi baca fikih, ulama fikih itu membahas. Nah, seperti itu. Jadi dibilang ya satu untuk menilai dia laki atau di perempuan khunsa itu lihat dari bagaimana kencingnya. Ya, al-baul namanya. Nah, repotnya wa in kana yabul minhuma jami'an. Nah, ini yang repot. Kalau seandainya dia pipis, nah dari pipisnya itu keluar dari dua-duanya. Ya, nah ini yang saya bilang muskil jadinya. Ya, dari alat kelamin laki keluar, dari alat kelamin perempuan keluar juga. Itu namanya jami'an. Alat dawam terus menerus begitu. Ya, faqala Imam Ibnu Sibal, maka berpendapat Imam Ibnu As-Sibal wal Mahamili dan Imam Al-Mahamili, yu'tabarus sabiqu minhuma, diitibar mana yang lebih dulu daripada keduanya. Nah, repotan lagi udah. Ya, itu kalau dua-duanya keluar bagaimana? Imam Ibnu Sibal dengan Imam Mahamili dibilang yang sabik dulu.
Ya, mana yang lebih dulu? Kelamin laki-lakinya dulu. Tuh kencingnya kok dari situ. Laki-laki dia. Nah begitu. Oh perempuan dulu. Perempuan dia. Ya, sampai begitu. Namanya pikir ya. Nah, begitu. Fa illam yakun, kalau seandainya tidak ada payu'ata baru mata akhara in qita'uhu, kalau enggak ada juga bagaimana? Ya, maka diperhatiin mata akhara in qita'uhu, yang terakhir ya selesainya di mana? Ya. Nah, begitu. Jadi kencingnya terakhir di alat kelamin yang mana? Pak ini stawaya, kalau sama juga bagaimana? Nah, kan repot lagi ya. Ya berhentinya sama gimana? Pahal yu'tabaru bil aksari, maka dilihat yang paling banyak. Kodron ukurannya, kencingnya kira-kira paling banyak di mana? Ya kena ngukur dulu, ditakerin ya. Ini dari sini berapa ukurannya, yang dari sini berapa ukurannya. Yang banyak kan itu diiktibar. Oh, banyak kan dari kelamin laki, ya laki. Oh, banyak kan dari kelamin perempuan, perempuan. Begitu sampai ya masya Allah ya. Jadi kalau seandainya sama semuanya, yuk tabaru bil aksar qadram fihi qaulani. Di dalam ya masalah pertanyaan ini ada jawabannya dua pendapat. Al asahu, yang paling sahih la yuk tabaru, tidak perlu diiktibar lagi. Asani ya yang kedua, nah terlain lagi. Nah itu habis itu. Jadi yang pertama masalahnya pakai al baul, air pipisnya keluar dari mana. Nah, jadi baru menentukan ini laki atau ini perempuan. Jadi dari al-baulnya. Yang sekarang yang kedua. Tadi kan ada 5 faktor ya. Ada 5 faktor. Lihatnya. Asani, faktor yang kedua al-mani. Keluar air spermanya. Wal haidu ya, atau haidnya. Wal hamlu atau hamilnya. Fa'in amna, kalau seandainya dia mengeluarkan sperma minaz zakari, dari kelamin laki-lakinya, parojulun, maka itu hukumnya laki-laki. Kalau ternyata keluar air sperma dari alat kelamin laki-lakinya, ya udah hunsanya dihukumkan laki. Wa in amna minal farji, kalau keluar air spermanya dari farjinya, dari kelamin perempuannya, au hado, atau keluar head dari alat kelamin perempuannya, pamro'atun, maka itu dihukumkan dia apa? Perempuan. Berarti kalau menurut ilmu fikih, orang laki mengeluarkan air sperma, orang perempuan mengeluarkan air sperma. Begitu. Kalau kita baca buku biologi, itu katanya orang laki yang mengeluarkan air sperma, perempuan sel telur. Ingat nggak Pan dulu belajar biologi Pan? Iya, jadi orang perempuan itu nggak mengeluarkan air sperma katanya, tapi dia mengeluarkan apa? Sel telur, gitu. Tapi kalau ilmu fikih, ya itu mani juga namanya. Ya, jadi begitu. Ya, jadi pembuahan itu kan karena ada air sperma dan ada sel telur. Sel telur itu di dalam vaginanya orang perempuan, kalau sperma itu adanya di ya kelamin laki-laki, kemudian disimpan di dalam rahim, jadi pembuahan begitu. Tapi kalau ilmu fikih sama-sama, orang perempuan punya air sperma, orang laki punya air sperma. Nah, nanti disimpannya dalam rahim gitu. Nah ini nih dibilang kalau air spermanya keluar dari vagina atau vaginanya mengeluarkan darah head, nah itu berarti di perempuan. Gitu. Ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua, ya bagaimana cara menilai ini hunsa laki apa ini hunsa perempuan. Nah, yang repotnya begini, wa in amna, kalau seandainya keluar air sperma minaz zakari, dari kelamin lakinya, wa hado, keluar head juga minal parji, dari parji perempuannya, pa muskilun, muskil. Nah, begitu. Dari alat kelamin lakinya mengeluarkan air sperma, dari alat kelamin perempuannya mengeluarkan darah head. Jadi bagaimana dah nih? Ya muskil udah. Hunsa muskil namanya. Makanya nanti kalau di bab fikih ada hunsa muskil, tuh saudara bisa ya ngasih keterangan. Ya, kenapa disebut muskil? Karena alat kelamin lakinya mengeluarkan air sperma.
terus alat perempuannya mengeluarkan darah haid. Nah, itu disebut dengan unsa muskil. Amma law habala, adapun apabila dia hamil, wa walada, dan dia melahirkan, fa huwa imra'atun yakinan, yaitu perempuan dah yakin. Nah, jadi kalau dia hamil, mengeluarkan anak, melahirkan, pasti dia perempuan. Jadi khunsa punya alat dua kelamin, disebut khunsa. Nah, kebetulan ini khunsa melahirkan, hamil dia hamil. Nah, kalau udah hamil udah pasti dia perempuan. Yakinan, tuh pakai yakin. Kalau tadi kan muskil, sekarang nggak muskil, yakin. Buktinya hamil. Nah, begitu. Nggak ada orang laki hamil. Ada orang laki hamil? Ada hamil nggak lahir-lahir, ya perutnya doang gede. Iya. Nah, begitu. Ya, jadi orang yang jenisnya khunsa ternyata dia hamil dan dimelahirkan. Nah, berarti itu udah disebut imro'ah yakinan. Tuh. Begitu ya. Nah, jadi tinjauannya seperti itu. Wahia dilalatun muqaddimatun, itu dilalah yang terdahulu ala sairid dalaili, atas ya semua dalil-dalil, bukti-bukti, li annaha yakinun, karena itu udah yakin. Nggak ada orang laki melahirkan, nggak ada. Ya, rata-rata yang melahirkan orang perempuan. Sehingga khunsa ketika dia hamil dan dia melahirkan, otomatis khunsa itu udah yakin jenisnya jadi perempuan. Walau bala, kalau seandainya dia mengeluarkan air kencing minaz zakari, kemudian ya keluarnya dari alat laki-lakinya, kelamin laki-laki, wahada, kemudian dia head ya minal farji, dari kelamin perempuannya, dari vaginanya, fahal yu'tabaru bil miyali au yata'aradani, ya maka ya apakah itu diiktibar dengan kecondongan atau dua-duanya ya itu ta'arud, berpaling, wayaskotani, dan dua-duanya gugur, wayabqa al iskal, dan yang ada iskal, kemuskilan. Itu bagaimana? Wajhani, maka jawaban itu ada dua jalan. Azharuhuma, ya yang paling jelas daripada keduanya, asani, yang kedua apa? Annahu muskilun, yaitu hukumnya dia ya termasuk khunsa muskil. Kenapa? Karena dari alat kelamin laki keluar air kencing, dari alat kelamin perempuan mengeluarkan darah haid. Sama seperti tadi, dari alat kelamin laki mengeluarkan air sperma, dari alat perempuannya mengeluarkan darah haid. Berarti dia disebut apa? Muskil. Ya, itu hukumnya jadi muskil itu. Jawabannya annahu muskilun. Jadi yang paling azhar, yang paling jelas, ketika ditemukan kondisi khunsa seperti itu, jawabannya ini khunsanya muskil. Jadi tidak dibilang laki, tidak dibilang perempuan, tapi apa? Muskil. Dah cukup, dah sampai sini ya. Nanti baru as-salisu ar-ruju'u ila qaulihi ba'dal bulugh. Ya, nanti yang ketiga. Kan ada 5. 1 udah, 2 sudah. Nah, nanti yang ketiga ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Yang pertama, apakah ada kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya yang muskil, unsa muskil? Satu. Yang kedua, jika kita menemui dia pada hakikatnya laki-laki tapi perilakunya, suaranya itu perempuan, nah itu boleh nggak dijadikan imam? Perilakunya sama suara. Iya. Tapi dia alat kelaminnya apa? Iya. Baik. Yang pertama terkait dengan menikah. Menikah itu sebenarnya nggak ada kewajiban. Iya. Kita pun kagak wajib nikah. Nikah itu kan an-nikahu sunnati, kan gitu ya, jadi nggak usah bingung ini sebagai orang tua bagaimana nih ya. Kalau memang kondisi seperti itu, kan tadi udah lihat dia arahnya kemana, ke laki apa ke perempuan atau ke muskil. Nah begitu, kalau ke arah laki berarti dia bisa nyari pendamping perempuan, kalau dia arahnya ke perempuan nyari pendamping laki.
Nah, begitu. Nah, terkait orang tuanya ya memang tidak punya kewajiban. Ya sebab memang nikah itu yang mau. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah. Jadi kalau seandainya ada hunsek kagak nikah, hukumnya bagaimana? Ya gak apa-apa. Boleh-boleh saja. Itu begitu maksudnya. Ya gak apa-apa. Ya ketika dia nggak menikah. Apalagi dia bingung. Ya yang muskil. Ya laki dipunya, perempuan dipunya udah. Ya bagaimana udah. Ya dia punya dua-duanya. Nah kan orang kalau nikah yang kagak punya satu ya. Gitu lah. Sapi nggak punya yang satu ya mesti menikah. Nah begitu. Ini dua-duanya udah dipunya. Ya begitu. Jadi kalau ditanya ya tidak ya, hukumnya ada kewajiban gitu. Jadi yang namanya nikah itu boleh-boleh saja. Yang mau silahkan, yang nggak mau silahkan. Ada orang gara-gara menikah jadi haram. Ya, ada orang gara-gara nggak menikah jadi haram. Tapi asal hukum nikah itu ya boleh mubah sunnah. Nah seperti itu. Jadi bukan wajib. Kecuali bagi orang-orang tertentu ya. Ya nanti ya, begitu. Nah terkait dengan hunsa orang tuanya bingung bagaimana. Ya udah. Ya nggak punya kewajiban dia. Ya, tapi kalau ada jodohnya kebetulan dia memang ya diiktibar dihukumkan ke perempuan, ya cari pasangannya laki. Kalau dia lebih dominan kepada laki, cari pasangannya ya perempuan. Nah, sebenarnya kalau yang muskil, nah ini yang susah. Namanya muskil, ya begitu. Nah yang kedua, kita lihat zohir. Zohirnya di laki. Cuma memang pembawaan suaranya, ya suaranya kayak perempuan. Ya, atau modelnya kayak perempuan. Tetap kalau dia memenuhi persyaratan, baca Fatihahnya bagus, ya. Dia tahu tentang ilmu, jadi imam. Boleh jadi imam. Ya karena dia laki. Ya, dia laki emang benar-benar laki. Cuma suaranya, ya Allah tuh orang suaranya kayak perempuan. Nah, gitu. Ya, atau dia laki. Ya Allah lagunya kayak perempuan banget tuh orang. Tapi baca Fatihahnya pinter. Ya, terkait tentang masalah hukum sholat jamaah dia ngerti. Ya, sewaktu-waktu jadi imam boleh, karena yang dilihat zohirnya, ya dia adalah laki, begitu. Jadi boleh sah. Ada lagi? Ya. Kalau seandainya kita tadinya awalnya lah, yang pas dioperasi dia kelaminnya perempuan, tiba-tiba dia meninggal, itu kita kembalikan lagi ke laki, gimana? Hukumnya gimana? Ke yang zohir aja. Karena udah dikategorikan sejak kecil dioperasi, kata dokter ini yang lebih dominasi perempuan. Ya, jadi di perempuan kan. Ya, jadi lakinya dihilangin perempuan. Nah, kemudian meninggal. Bagaimana? Ya udah perempuan caranya. Gitu. Atau sebaliknya. Kalau yang dominan laki-laki sehingga perempuannya ditutup dah, dihilangin. Ya, laki doang. Nah, itu nanti dia hukumnya udah laki. Ya, sampai meninggal pun dihukumkan dia nanti cara-caranya ke laki-laki. Begitu Irfan. Lagi? Cukup? Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya safwatallah. Allahumma inna ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.